Edi Mulyadi mangkir pada pemanggilan pertama oleh penyidik Bareskrim Polri. Penyidik mengundang Edi Mulyadi untuk hadir di Bareskrim Polri pada pukul 10 pagi ini, namun ia menolak hadir. Kuasa hukum Edi Mulyadi, Herman Kadir, mengatakan kliennya menolak pemanggilan hari ini sesuai dengan KUHP. Herman Kadir menambahkan bahwa dalam surat panggilan yang dilayangkan penyidik tidak disebutkan secara jelas terkait kasus apa Edi Mulyadi dipanggil. Beliau dipanggil ya, tepatnya jam 10. Nah, kami kebetulan Pak Edi Mulyadi tidak bisa hadir hari ini karena ada halangan. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri. Alasannya pertama, prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHP. Itu yang pertama. Nah, ini kami mau memasukin surat ini dulu. Ya, jadi kan itu harus minimal 3 hari. Ini baru 2 hari sudah ada pemanggilan. Artinya itu sudah tidak sesuai dengan KUHP. Nah, kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan. Justru di dalam panggilan itu tidak jelasin sebagai apa, melanggar apa, cuma hanya pasal-pasal doang, tapi peristiwa hukumnya nggak dijelasin gitu loh. Itu yang kami keberatan sama sekali. Aliansi Borneo Bersatu menuntut terduga pelaku ujaran kebencian Edi Mulyadi diproses hukum dan diproses secara adat masyarakat Dayak. Edi Mulyadi akan diperiksa Mabes Polri pada hari Jumat 28 Januari esok. Kasus dugaan ujaran kebencian Edi Mulyadi terus menuai reaksi masyarakat Kalimantan. Sejumlah perwakilan masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk menyuarakan aspirasi. Juru bicara Aliansi Borneo Bersatu, Rahmat Nasution Hamka, menyebut Aliansi Borneo Bersatu meminta Kapolri agar segera mengambil tindakan hukum dan mendesak dilakukannya sidang adat Dayak terhadap Edi Mulyadi. Kami harapkan berikanlah keadilan bagi kami masyarakat suku bangsa Dayak, berikan kesempatan bahwa kami banyak putra-putra Dayak yang juga mempunyai intelektual. Kami memang orang kampung, tapi kami bukan orang kampungan. Dan kami berbicara dengan tata cara yang penuh etika, dan kami juga datang kepada lembaga yang terhormat tempatnya. Kalau memang Edi Mulyadi tidak setuju, datang ke lembaga yang terhormat, bukan bicara di jalanan. Setelah diambil alih Bareskrim Polri, kasus jin buang anak yang menyeret Edi Mulyadi naik ke penyidikan. Berjanji transparan, kepolisian mengimbau agar warga tidak terprovokasi. Kemudian penyidik setelah melakukan gelar perkara menyimpulkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kami ulangi bahwa perkara ujaran kebencian yang dilakukan oleh Saudara EM ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dan hari ini juga telah dilakukan pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP ke Kejaksaan Agung. Punya gedung sendiri lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Pak Rahmat, jadi apa saja tuntutan Aliansi Borneo Bersatu ini terhadap Edi Mulyadi? Yang pertama, sudah sangat jelas dan tegas, kita minta agar dapat diproses hukum secara cepat dan juga dilaksanakan sesuai proses hukum yang berlaku. Dan dalam hal ini kami berterima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah memberikan informasi terupdate kepada kami bahwa melakukan respon cepat dengan memanggil besok, dan kemudian kami berharap sesuai dengan tuntutan kami bahwa dilakukan penahanan karena ini sudah memenuhi unsur-unsur dan juga dari ancaman hukumannya juga, dan saya pikir ini merupakan satu bentuk apresiasi kami. Mudah-mudahan ini dapat dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh. Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gua bangun di sana? Baik, apakah ada proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi yang membuat Aliansi Borneo merasa tidak puas, Pak Rahmat? Yang pertama, kami akan terus mengawal hal ini karena ini kami anggap respon Kepolisian Negara Indonesia cukup sangat cepat, dan hal ini kami harapkan segera dibuktikan pada besok hari, dan kami juga berharap bahwa ini agar tidak meluas nantinya keresahan, kegelisahan masyarakat Kalimantan, khususnya suku bangsa Dayak, para Mantir, Damang, Temanggung, semuanya di bawah sudah kami coba redam, bahwa percayakan kepada kami dan percayakan kepada jajaran lembaga adat struktural seperti Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak di masing-masing provinsi, dan juga kepada Aliansi Borneo Bersatu sebagai bentuk
gerakan moral, yaitu gerakan kultural dalam rangka untuk mengawal proses hukum tersebut. Jadi sehingga jangan sampai kesabaran dan juga kami selama ini disalahartikan. Masyarakat Dayak cinta damai, tapi kalau diusik kami juga jangan sampai ini menjadi hal yang kelam bagi kita. Gua mau jadi warga ibu kota baru, mana mau? Saya konfirmasi apakah betul Aliansi Borneo Bersatu ini tidak hanya kemudian meminta Edi Mulyadi dihukum secara hukum positif, tetapi kemudian juga meminta Edi Mulyadi ini dihukum secara hukum adat. Betul begitu Pak Rahmat? Ya, betul. Jadi berdasarkan aspirasi pernyataan sikap dari segenap komponen masyarakat Kalimantan, khususnya suku bangsa Dayak, bahwa selain hukum positif yang dijalankan, maka saudara Edi Mulyadi CS juga harus mempertanggungjawabkan secara hukum adat kami, suku bangsa Dayak. Karena apa? Menurut kami bahwa apabila hal tersebut tidak dijalankan, oke, ketika beliau sudah menjalankan hukuman, keluar dari penjara, tetapi secara moral mereka akan tetap berhadapan dengan kami, bertemu dengan kami, bersinggungan dengan kami, belum selesai masalah itu. Sehingga harapan kami nantinya, secara hukum positif, secara hukum negara sudah dijalankan, maka secara hukum adat pun bahwa sebagai penebusan kesalahan secara moral, ini bukan hanya kepada kami, tapi juga kepada para leluhur-leluhur kami. Sehingga apa nantinya, bahwa setelah selesai menjalankan hukuman positif, bahwa Edi Mulyadi pun dengan kami secara moral selesai, secara adat, yang mana nantinya yang melaksanakan ini bukan kami, ada hakim-hakim adat yang sudah ditunjuk masyarakat adat seperti Damang, Mantir, Temanggung, dan nanti apakah bentuk sanksinya seperti apa, apakah nanti harus bayar denda, potong kerbau, potong sapi, segala macam, itu adalah nanti akan dirumuskan lebih lanjut melalui lembaga struktural Majelis Adat Dayak Nasional. Tapi meski demikian, Mbak, saya ingin menyampaikan bahwa buat saya minta maaf itu benar-benar bukan masalah. Saya akan minta maaf. Pak Rahmat, kenapa kemudian Aliansi Borneo Bersatu ini belum bisa menerima permintaan maaf yang mungkin disampaikan oleh Edi Mulyadi melalui akun YouTube-nya begitu? Yang pertama, kami bukan berarti menolak permintaan maaf. Secara kemanusiaan, kita bisa memahami. Tetapi, bahwa ini secara moral, yang diganggu bukan hanya orang per orang, tapi ini yang diganggu adalah suku bangsa Dayak secara menyeluruh, bukan hanya kami di Pulau Kalimantan. Bahwa Pulau Kalimantan itu bukan hanya terdiri dari negara Republik Indonesia, ada juga dari Sabah Sarawak, ada Brunei di dalamnya. Jadi saya pikir ini juga sudah mengganggu rasa suasana kebatinan kami, dan ini harus ditebus juga secara moral oleh Edi Mulyadi CS, yaitu melaksanakan peradilan hukum adat Dayak, dan gimana di situ ada 3 kriteria. Yang pertama, adil kata lino, adil terhadap sesama, itu tetap kami akan kedepankan. Kami tidak akan menjolimi orang lain. Kemudian bacuramin kasaruga, berpedoman pada kebaikan, bahwa keputusannya pasti insya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Kemudian basengat kejubata, yaitu taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetap kita bersandar. Nah, untuk itu sekali lagi kami sampaikan, kami suku bangsa Dayak ini terdiri dari bermacam agama. Nah, untuk itulah maka ini bentuk kami harapkan kepada saudara Edi Mulyadi dapat secara tulus nantinya mengikuti sidang peradilan adat ini sebagai bentuk penghormatan kepada suku bangsa kami dan memberikan kebaikan kepada kita semua. Kemudian basengat kejubata, yaitu taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetap kita bersandar. Nah, untuk itu sekali lagi kami sampaikan, kami suku bangsa Dayak ini terdiri dari bermacam agama. Nah, untuk itulah maka ini bentuk kami harapkan kepada saudara Edi Mulyadi dapat secara tulus nantinya mengikuti sidang peradilan adat ini sebagai bentuk penghormatan kepada suku bangsa kami akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Kemudian basengat kejubata, yaitu taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetap kita bersandar. Nah, untuk itu sekali lagi kami sampaikan, kami suku bangsa Dayak ini terdiri dari bermacam agama. Nah, untuk itulah maka ini bentuk kami harapkan kepada saudara Edi Mulyadi dapat secara tulus nantinya mengikuti sidang peradilan adat ini sebagai bentuk penghormatan kepada suku bangsa kami akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Kemudian basengat kejubata, yaitu taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetap kita bersandar. Nah, untuk itu sekali lagi kami sampaikan, kami suku bangsa Dayak ini terdiri dari bermacam agama. Nah, untuk itulah maka ini bentuk kami harapkan kepada
saudara Edi Mulyadi dapat secara tulus nantinya mengikuti sidang peradilan adat ini sebagai bentuk penghormatan kepada suku bangsa kami, akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Kemudian bersengat ke Jubata, yaitu taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetap kita bersandar. Nah, untuk itu sekali lagi kami sampaikan, kami suku bangsa Dayak ini terdiri dari bermacam agama. Nah, untuk itulah maka ini bentuk kami harapkan kepada saudara Edi Mulyadi dapat secara tulus nantinya mengikuti sidang peradilan adat ini sebagai bentuk penghormatan kepada suku bangsa kami.